Ya Pak, jadi eh, kita di Indonesia tentu juga punya apa namanya prinsip untuk kemandirian energi ya dari sisi kita bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan energi untuk di dalam negeri. Tapi juga kita itu di negara ASEAN itu kan juga ada satu peluang ya. Kalau di di Sumatera itu Semenanjung dekat di mana Singapura, kemudian juga Semenanjung Malaysia itu ada peluang kita bisa ekspor listrik kita ke negara-negara tetangga ini dan di beberapa negara ASEAN juga sudah begitu. Misalnya Laos, Laos itu banyak memproduksi PLTA itu. Jadi dia dijual di Thailand, di Malaysia dan sekarang disambung ke Singapura gitu. Nama saya Bambang Sabono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus IPB sebenarnya sebelum Kemudian barangkali untuk rapat-rapat sama tuan-tuan poin-poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi dan motivasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Gadjah Mada. Menurut rencana wawancara ini akan kami bukukan dan melanjutkan buku pertama yang sudah terbit. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas Teknik UGM, yaitu Bapak Agus Kuswardoyo, STMM. Beliau sekarang menjabat Eksekutif Vice President Project and Operational Risk Management di PT PLN. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah sehat Pak Bambang. Ya, iya. Pak Agus ini lahir di Karanganyar 20 Juni 1970. Mungkin Bapak bisa mulai cerita ketika kuliah di S1 Teknik Elektro UGM, kemudian berkarir di PLN, menjadi manajer di berbagai wilayah di Indonesia, PLN. Silahkan Pak Agus. Nah, jadi sekarang tugas saya adalah, jadi tugas saya sekarang ini adalah mengawal transformasi yang sedang berlangsung di PLN sejak tahun 2020, nanti insya Allah sampai 2024 gitu Pak Bambang. Jadi itulah tugas yang saya hadapi sekarang, harus saya emban dengan sebaik mungkin. Nah dulu waktu kuliah di UGM itu kan saya masuk tahun 89. Inspirasi tentu kuliah di UGM itu juga karena banyak dari keluarga saya memang kuliah di sana termasuk mulai om-om saya, kemudian kakak-kakak saya dan adik. Kebetulan saya bersaudara 4 orang di Gajah Mada semua, Pak. Eh, nah, kemudian dari sana karena saya di elektro, maka yang ada di benak saya pada waktu itu adalah bagaimana bekerja di perusahaan listrik, gitu ya. Jadi ya di Indonesia PLN. Meskipun pada waktu awal masuk saya sempat di perusahaan Perancis di Schneider Indonesia, itu perusahaan joint dari Perancis dan Indonesia, kira-kira hanya 9 bulan, dan kemudian ada kesempatan masuk di PLN, saya masuk di PLN. Nah, karir saya di PLN dimulai sejak tahun 1995, dari mulai staff di proyek geothermal di Gunung Salak, kemudian di proyek hidro di Aceh. Nah, kemudian
berpindah kepada bidang distribusi. Jadi karir saya banyak di bidang distribusi dan karir saya pertama jadi manajer cabang pada waktu itu namanya itu cabang Pare di Sulawesi Selatan, kemudian cabang di Jember, Malang, Bekasi, itu jadi 4 kali jadi manajer cabang. Kemudian selanjutnya dari manajer distribusi untuk wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu itu kira-kira setahun 10 bulan dan kemudian pindah manajer distribusi di Jawa Barat itu kira-kira 3 tahun. Nah dari sana saya masuk ke kantor pusat itu mulai vice president mengurusi resiko project. Nah, kemudian dari sana dari organisasi juga dampak dari apa namanya transformasi PLN itu risk management di PLN dikembangkan sehingga saya waktu itu dipercaya untuk menjadi EVP risk management terutama di project. Nah, 2 bulan yang lalu saya ditugaskan untuk mengawal transformasi di PLN. Demikian Pak Bambang. Ya, baik. Nah, sekarang PLN ini kan apa Pak ya, dibagi menjadi beberapa subholding. Nah, Ya. ini sebenarnya apa target yang ingin dicapai, Pak? Iya Pak, jadi sebenarnya kan salah satu program dari transformasi PLN ini adalah holding subholding. Jadi kita itu punya sebenarnya punya inspirasi lah ya di dalam proses transformasi itu. Jadi pertantangan yang ada itu lebih lean, ya lebih lean itu kan berarti kita akan lebih lincah, lebih efisien dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu karena memang era kita sekarang itu adalah menuju energi yang hijau, maka salah satu aspirasi itu juga green. Jadi ada green, ada lean, kemudian inovatif dan customer focus. Nah, keempat aspirasi inilah yang menjadi basis dari transformasi di PLN. Nah, kemudian konsekuensi dari itu adalah dibentuknya holding subholding di PLN. Jadi tentu holding subholding ini bertujuan untuk lebih kepada bagaimana PLN bisa menghadapi tantangan zaman dengan lebih kepada tugas bidang yang tertentu, misalnya kita ada fokus di bidang pembangkitan, kemudian fokus di energi primer, kemudian juga fokus di beyond KWH. Nah ini beyond KWH ini justru menjadi model bisnis baru di PLN, tidak saja jualan listrik, tapi jualan di luar listrik itu Pak Bambang. Nah harapannya tentu dengan adanya audit subholding ini PLN makin kuat, kemudian proses bisnis jadi lebih efektif, efisien, kemudian juga aset-aset yang ada itu terutilisasi secara optimal. Kemudian juga core kompetensi, kemudian technical skill itu akan jauh lebih fit daripada sebelumnya. Nah, ini sebenarnya semata-mata memang karena tuntutan zaman yang harus PLN harus ubah untuk bisa apa namanya mengikuti perubahan zaman yang ada profesional dan menghadapi proses isu dan sekarang bergerak bersama-sama dunia itu menuju transisi energi. Demikian Pak Bambang. Jadi sasaran antara efisiensi, kemudian targetnya menuju green energy, tentu juga dengan Ya, layanan tadi fokus ke konsumen, layanan yang apa pasokannya cukup dan ya. apa mungkin sampai harganya juga apa Pak terjangkau gitu. Artinya mungkin nggak Pak bisa menurunkan harga Pak. Ya, jadi sebenarnya kita itu kalau dari sisi kita ingat pasca reformasi 10 tahun itu pasca reformasi kita hampir tidak ada pembangunan infrastruktur yang baru ya. Jadi pada waktu itu kita melihat bahwa di mana-mana hampir di seluruh Indonesia itu terjadi kekurangan pasokan pemadaman. Nah, sehingga pemerintah pada waktu itu 10 tahun pasca reformasi baru
berpikir kembali untuk melaksanakan kecukupan daya pada waktu itu. Sehingga mulai fast track pertama 10.000, fast track kedua 10.000 lagi, 10.000 megawatt, dan yang ketiga 35.000 megawatt. Ini dalam rangka untuk satu, ketika sebuah negara itu infrastruktur ketenaga listriknya cukup, maka dia akan menarik investor dengan lebih menarik daripada negara yang tidak punya infrastruktur listrik, karena apapun industri butuh listrik. Nah, inilah yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini seperti itu. Nah, sehingga harapannya memang listrik ini menjadi satu driver dari akselerasi pembangunan. Nah, pertanyaannya apakah listrik bisa lebih murah gitu ya? Nah, tentu kalau kita sekarang bicara mengenai transisi energi dari fosil kemudian kepada green, kita tahu bahwa teknologi dari energi green terutama yang kalau yang lama itu kan sudah ada, itu kan air green, kemudian geothermal juga green. Nah, sekarang berkembang teknologi-teknologi baru, misalnya di sisi di Indonesia yaitu wind dari angin, kemudian dari solar. Nah, solar ini juga terjadi suatu kecepatan teknologi yang luar biasa. Ya, sehingga kita saja sudah 3 tahun ini sudah menurunkan harga tarif untuk, maksudnya harga produksi ya, untuk surya itu juga turunnya luar biasa sampai separuhnya. Bahkan dari 23 sen sekarang tinggal 4 sen. Jadi artinya bahwa itu sangat memungkinkan ketika teknologi nanti akan juga bisa berkembang dengan cepat. Dan eh, sekarang di dunia juga lagi berkembang berlomba-lomba bagaimana teknologi baterai nanti, teknologi masa depan itu juga akan bisa diciptakan lebih efisien, sehingga nanti energi green ini akan bisa menjadi topangan betul di dunia, sehingga akan mendukung bagaimana apa namanya seluruh dunia bergerak pada hal yang sama di dunia di energi yang green itu, Pak Bambang. Ya, sekarang jenis energi itu kan juga banyak tergantung kepada sistem pembangkitannya, Pak. Artinya kalau sistem Ya. pembangkitannya itu misalnya didesain untuk batu bara, itu pasti tidak mudah mengubah atau bahkan mungkin tidak mungkin mengubah untuk menjadi dengan bahan bakar yang lain. Seperti itu, Pak, ya kira-kira. Sekarang ada yang batu bara yang sekarang awalnya itu pakai coal, pakai batu bara, kemudian kita ubah itu namanya co-firing. Co-firing itu nanti batu baranya dicampur dengan bahan-bahan misalnya cangkang-cangkang itu ya yang diolah pelet dari bahan biomasa. Nah, itu dicampur sehingga nanti porsinya tidak lagi 100% coal, tetapi di sana sudah ada sekian persentase yang ini dalam rangka untuk ini untuk mempercepat juga bahwa ternyata coal itu bisa dioperasikan dengan eh, biomasa ya, dengan teknologi apa co-firing tadi, ada nanti dari amonia, kemudian apa nitrogen dan seterusnya itu. Jadi artinya dari pembangkit yang ada pun bisa digeser nanti sumber energi primernya kepada energi yang lebih bersih. Ya, enggak, maksudnya arah pertanyaan saya itu begini, Pak. Jadi kan sekarang PLN karena PLN belum bisa memenuhi sendiri kebutuhan pasokan listrik, maka bekerja sama dengan swasta. Nah, Ya, pembangkit-pembangkit swasta ini kan banyak yang udah didesain untuk dengan bahan bakar batu bara ya, mungkin sebagian dengan diesel, gas dan sebagainya. Nah, artinya kan PLN itu tidak bisa menghentikan secara tiba-tiba misalnya eh, harus diganti energinya gitu, bahan bakarnya gitu. ya. Jadi satu semua jenis PLTU pada dasarnya bisa diubah ya, bisa diubah atau dikombinasikan jadi supaya tidak 100% energi
hitam gitu ya, kalau kita sebut batu bara sebagai energi hitam, tapi di sana ada persentase tertentu yang bisa kita mix dengan apa namanya, dengan biomas tadi yang diolah tadi. Jadi namanya co-firing itu. Nah, betul bahwa di Indonesia itu ada pembangkit yang milik PLN, kemudian juga miliknya IPB, itu dalam rangka memang bagaimana membangun bersama-sama kebutuhan listrik itu antara pemerintah yang dalam hal ini ditugaskan kepada PLN, juga kepada pihak-pihak swasta yang berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Dan saya kira itu satu langkah yang apa ya, tidak masalah juga ya, tidak masalah juga, karena kolaborasi ini tentu menghasilkan satu impact yang besar, ada partisipasi juga dari pihak selain pemerintah itu, Pak Bambang. Nah, untuk menuju proses energi hijau tadi Pak ya, itu kan banyak hal ya. Salah satu yang eh, jadi masalah itu kan eh, faktor keekonomian. Jadi artinya harga energi baru terbarukan itu masih masih mahal ya. Walaupun mungkin sekarang agak, saya tidak tahu nanti Bapak bisa cerita dengan harga batu bara yang begitu tinggi, itu apakah sekarang Ya, lebih ekonomis kalau menggunakan energi baru terbarukan. Nah, kira-kira ke depan ya. apa saja Pak masalah yang dihadapi selain nilai-nilai keekonomisan itu? Apakah tadi termasuk sistem mesin-mesin yang sudah didesain untuk cool tadi? Ya, kita kan masa transisi kita nanti sampai 2060 ya. Jadi artinya memang ada satu eh, pergeseran dari basis energi coal yang cukup besar di Indonesia, karena memang kita juga punya batu bara. Namun juga kita sebenarnya juga sudah mulai bergeser kepada pembangunan pembangkit-pembangkit green ya. Kita tahu sebenarnya sudah lama juga kita punya geothermal di Salak, di Derajat gitu ya, di Wayang Windu. Nah, itu sebenarnya juga dan itu ternyata juga sampai sekarang juga masih sangat andal ya. Kemudian PLTA besar juga sudah kita punya, baik di Jabar, di Sumatera, ya, kemudian juga di beberapa wilayah lain kita punya PLTA. Nah, sekarang tentu tren itu akan cukup masif di solar solar cell. Nah, solar cell ini akan berkembang cepat, dan karena juga teknologinya itu berkembang cepat, yang tadinya harga solar cell itu cukup membuat orang berpikir gitu ya, itu juga akhirnya makin turun. Kalau Bapak Bambang lihat, batu bara itu kan sebenarnya murah karena juga harganya di capping pemerintah di 70 ya. Nah, sekarang kan harganya kan di dunia 400, lebih dari 300 US dollar per metric ton itu. Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung ya, kalau kita pure menggunakan solar yang bisa 4 sen itu juga sebenarnya sudah murah. Jadi kita menggunakan energi yang bersih tetapi murah. Kalau dulu ibaratnya kalau bersih mahal. Nah, dengan itu sekarang ternyata bersih murah gitu, Pak Bambang. Ya, kalau kemarin apa Pak ya di media sosial viral ya, ada orang yang mengatakan ada teknologi baru apa semacam chip atau apa, nanti mungkin Bapak bisa terangkan bahwa itu ternyata akan sangat murah dan bisa bertahan sampai berapa puluh tahun gitu. Ya. Ya, itu seperti apa Pak? Ya memang apa ya, namanya orang berinovasi eh, tentu macam-macam bagaimana energi di saving dengan barang yang bentuknya kecil tapi mempunyai kemampuan penyimpanan energi yang itu terus terus memang terus berlangsung, termasuk di teknologi baterai itu kan juga sekarang bahan-bahan dasar itu juga masih dikembangkan, Pak. Jadi ada yang apa namanya, nyimpennya harus masih dalam bentuknya besar sekali, kayak dulu model
anu lah kalau di dunia informasi teknologi itu kan dulu ini ya cakram gitu kan apa itu yang disket itu gede memorinya kecil makin lama makin kecil lah sekarang. Nah itu sama nanti di baterai juga akan seperti itu. Jadi ini eh, para para pengembang di dunia juga sudah menuju ke sana ini. Saya kira kita yakin optimis bahwa suatu saat memang akan makin murah ya. Kalau baterai nanti murah itu sudah eh, yang konvensional ini akan lewat ini Pak Bambang. Artinya PLN juga siap Pak ya, menyesuaikan itu gitu nanti suatu saat. Betul. Jadi kita nggak mau ketinggalan ini ya. Kalau nggak mau terlambat. Jadi nanti kalau terlambat tentu ya banyak cerita kalau sebuah perusahaan besar begitu terlambat mengantisipasi sebuah perubahan tentu kalah gitu ya. Nah ini kita sudah dari awal juga menyambut teknologi itu adalah teknologi masa depan sehingga PLN pun mempersiapkan perubahan-perubahan di organisasi itu untuk menyesuaikan dengan kondisi zaman yang berubah itu. Ya. Pak, sekarang kalau saya tidak tahu regulasinya, tapi sekarang kan perusahaan swasta yang menghasilkan listrik itu dijual ke PLN, baru kemudian PLN memasarkan ke pelanggan. Mungkin nggak Pak, listrik swasta itu berjualan langsung? Ya, itu ada dua. Yang satu memang IPP itu nanti di seluruh energinya dijual ke PLN. Nanti yang retailnya itu tetap PLN. Nah, ada juga yang memang swasta yang diberi pemerintah wilayah khusus ya, wilayah usaha. Itu mereka ya pembangkit dan bisa berjualan langsung pada konsumen. Umumnya klaster-klaster industri kayak di Cikarang itu ada klaster industri eh, pembangkitnya punya swasta kemudian dikelola sendiri oleh mereka namanya wilayah usaha ya jadi nah selain itu tentu kalau model IPP yang tadi seluruh energi dijual PLN dan PLN yang menjual kepada pelanggan itu yang model yang kedua Pak Bambang ya. Nah, jadi kalau ke depan gimana Pak antisipasinya? Kemungkinan apakah makin banyak yang klaster-klaster yang tadi karena persaingan teknologi tadi membuat mereka punya kreativitas sendiri supaya menghasilkan listrik yang efisien gitu. Ya, ya semua saya kira pada prinsipnya akan bagaimana memproduksi suatu produk dengan efisien. Karena kalau efisien di sisi hulu, kalau kita berpikir tidak saja di korporasi PLN, nanti kepada produk akhir dari sebuah manufacturing tentu juga punya daya saing di internasional gitu ya. Jadi ini menjadi penting juga bagaimana kita bisa mendukung energi yang dibangkitkan itu murah sehingga produk-produk dalam negeri kita bisa bersaing di global. Nanti dan ini sudah sebenarnya nanti trennya akan jauh lebih besar itu adalah ketika sebuah produk dari manufacturing itu dibangkitkannya itu dari green energi, maka dia akan dapat kemudahan-kemudahan masuk ke suatu negara, keringanan pajak masuk, kemudian juga produknya bisa diterima dan seterusnya. Ini sudah ke sana. Jadi ini memang satu gerakan bersama di dunia dalam rangka untuk melakukan gerakan global untuk apa namanya mengendalikan ya pemanasan global. Ya, saat ini kan banyak negara mungkin ya, atau beberapa negara itu memenuhi kebutuhan listriknya itu dengan cara membeli dari negara lain. Apakah kita juga menggambarkan bahwa suatu saat Indonesia juga bisa menjual gitu kira-kira? Ya Pak, jadi eh, kita di Indonesia tentu juga punya apa namanya prinsip untuk kemandirian energi ya dari sisi kita bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan energi untuk di dalam negeri. Tapi juga kita itu di negara ASEAN itu kan juga ada satu peluang ya. Kalau di di Sumatera itu Semenanjung dekat di mana Singapura
kemudian juga Semenanjung Malaysia itu ada peluang kita bisa ekspor listrik kita ke negara-negara tetangga ini, dan di beberapa negara ASEAN juga sudah begitu. Misalnya Laos itu banyak memproduksi PLTA itu. Jadi dia dijual di Thailand, di Malaysia, dan sekarang disambung ke Singapura gitu. Ya, baik. Luar biasa kalau itu bisa terjadi. Nah, sekarang ini tentang Bapak sendiri. Eh, Ternyata kami menemukan bahwa eh, Pak Agus ini suka menulis puisi, Pak. Itu apa, Pak? Bagian dari relaksasi gitu Ya, atau ada misi tertentu yang berkaitan dengan tugas gitu? ya, ya. Ya sebenarnya sejak kecil memang suka baca buku-buku sastra ya di perpustakaan sekolah dulu ya, karena tidak mampu beli buku, baca bukunya ya di perpustakaan gitu ya Pak ya. Nah saya banyak kebetulan juga banyak berteman dengan teman-teman seniman di beberapa tugas saya dulu di Sulawesi itu. Saya malah gaul saya itu sama teman-teman sastrawan di Sulawesi Selatan gitu ya. Jadi itu Pak Udin Palisuri dan kawan-kawan itu saya sering bergaul dengan beliau almarhum ya, untuk berkolaborasi bersama pada waktu itu. Bahkan dulu di makam Pangeran Diponegoro di Makassar itu kami mengadakan pentas ya, mengadakan pentas untuk memperingati Java Orlog, gitu, Perang Jawa pada waktu itu. Jadi saya ini apa namanya novelnya Remi Selado, yang ada buku tentang Diponegoro itu saya rangkum jadi 5 babak, kemudian kita mainkan bersama-sama PLN, kemudian teman-teman di Bugis sama Jawa yang ada di sana berkolaborasi, musiknya musik Bugis, musik Jawa untuk mengenang perjuangan Pangeran Diponegoro. Dan puisi-puisi itu sebenarnya juga satu ungkapan ya, satu ungkapan, kadang-kadang juga spiritual, kadang juga percintaan tuh Pak Bambang. Gitu Pak Bambang. Untuk lah melatih otak kanan juga supaya bisa tetap imbang kanan kiri Pak Bambang. Iya. Dan sekarang lebih banyak ditayangkan di media sosial, Pak ya. Iya, ya ada Facebook, ada di Instagram. Jadi saya kalau berkunjung itu ke beberapa daerah atau beberapa negara itu juga eh, terutama terutama di negara-negara yang memang punya peninggalan sejarah. Saya suka sejarah, jadi saya selalu terinspirasi untuk puisinya itu kepada hal-hal yang masa lalu yang akan bisa menguatkan modal kita untuk membangun masa depan, kira-kira gitu. Baik, luar biasa. Sekarang kembali ke UGM, Pak. Apa yang Bapak rasa bahwa pembekalan dari UGM itu selain ilmu, Pak ya, selain ilmu keahlian itu yang mempermudah ketika menjalani karir gitu apa, Pak? Ya sebenarnya mungkin culture yang terbentuk selama kuliah ya, karena di kampus kita itu kan apa ya, dekat sama masyarakat, baik di kampusnya maupun kos-kosannya, bergaul dengan masyarakat. Jadi itu saya pikir juga itu membentuk karakter kami-kami sebagai mahasiswa Gajah Mada ya. Ketika berkarir juga masih rendah hati. Jadi kalau kadang-kadang, wah kok kok anu low profile gitu ya, banyaknya low profile memang. Ya, tetapi pikiran-pikiran yang disampaikan itu insya Allah juga pikiran-pikiran yang ketika diterapkan sangat mumpuni sebenarnya diterapkan di dunia industri ya. Jadi itulah yang kekuatan kita, kekuatan di alumni Gajah Mada itu adalah bagaimana tetap rendah hati di dalam dunia real di berkarya gitu.
pengalaman, apakah Bapak pernah diminta ya untuk memberi memberi masukan kepada mahasiswa yang masih belajar atau yang akan lulus gitu mengenai sesungguhnya dunia kerja itu seperti apa gitu? Ya, eh kita kalau di kampus dulu bagaimana ngejar IPK tinggi? Ya, IPK itu memang satu syarat sekarang. Kalau mau diterima di perusahaan-perusahaan top ya IPK-nya minimal 3 gitu kan. Nah itu tentu juga jadi satu boarding pass untuk masuk. Tapi yang harus lebih dikuatkan lagi adalah bagaimana pribadi kita bisa bekerja sama dengan orang lain, bagaimana kita membuka diri dengan orang lain, karena begitu di dunia kerja itu kepintaran iya, tetapi juga bagaimana cara bergaul itu menjadi penting karena di dunia kerja itu tidak bisa sendiri. Kita harus kolaborasi dalam satu teamwork sehingga ketika orang, misalnya mahasiswa-mahasiswa yang aktif di organisasi, nah, dia punya satu kemampuan berhubungan dengan orang lain yang bagus. Itu akan sangat mendukung kesuksesan dia di dalam dunia kerja. Nah, itu saya kira yang perlu dibangun adalah itu. eh, IP bagus yes ya kan, tetapi jauh lebih penting dari itu bagaimana mengembangkan diri kita untuk bisa gampang diterima oleh orang lain, membangun jaringan komunikasi. Nah, itu yang akan sangat membantu di dunia kerja gitu. Itu di alumni UGM yang salah satu yang paling cukup kuat adalah ikatan alumni teknik, Pak. Ya. Apakah Bapak merasakan itu juga? Betul. Jadi saya sebagai alumni juga merasakan itu. Itu kalau saya kan mengalami perpindahan ini ya, tugas dari satu tempat ke tempat lain ya, mulai di Jawa Barat, kemudian di Sumatera. Sumatera itu ada di Medan, di Aceh, di Palembang, Jambi, Bengkulu, dan juga di Sulawesi Selatan, di Jawa Timur dan seterusnya. Ini setiap kali pindah yang menyebabkan ada kawan, ada saudara itu ya alumni itu. Nah, gitu. Jadi terus saling menghubungi. Nah, itu yang menyebabkan kita juga ternyata ada kawan saudara juga di sini ya. Kita tahu bahwa memang jaringan kita sangat luas dan itu menjadi satu hal yang membantu kita untuk misalnya di satu tempat tertentu gampang beradaptasi lah. Nah, kira-kira itu Pak Bambang. Jadi itu perannya cukup cukup luar biasa. Di samping tentu adalah kadang-kadang kan di alumni teknik ada satu di bidang elektrikal, satu di bidang yang lain. Nah, itu ternyata bisa berkolaborasi. Awalnya tidak tahu, ternyata terus akhirnya juga bisa berkembang ke hal-hal lain yang lebih konstruktif bagi para alumni itu. Baik, terima kasih sekali Bapak Agus Kuswardoyo STMM, Eksekutif Vice President Transformasi dan CEO Office dari PT PLN. Banyak yang sudah disampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, untuk menambah wawasan dan pengetahuan, dan khususnya bagi generasi yang lebih muda akan memberi motivasi dan inspirasi untuk menjalani karir-karirnya mendatang. Saya kira sekali lagi terima kasih, selamat bekerja, sukses Pak Agus Kuswardoyo, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Bambang. Saya Bambang Sabono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus IPB sebenarnya sebelum